Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bu Made, Bu Olive, dan juga Bu Cynthia sebagai dosen pengampu mata kuliah topik kontemporer bisnis internasional. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik kami yaitu produk dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan di mana kami melakukan company visit yaitu CV Amardian Sidoarjo. Adapun anggota kelompok kami ada Nisrina Hasna Fadilah, Reno Waseso, Roro Devi, dan juga Junana Deka Parameswari. Di sini saya akan menjelaskan produk dan distribusi. Saluran distribusi adalah suatu jalur yang harus dilewati oleh arus barang dari produsen ke agen atau mediator dan pedagang besar. Distribusi juga merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen di mana aktivitas tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen supaya konsumen dapat menerima barang yang tepat dalam jumlah dan kondisi yang sesuai serta pada waktu yang bagi distribusi yang efektif dan optimal mempunyai 3 faktor, antara lain faktor pertama adalah faktor area, faktor kedua faktor persediaan, dan yang terakhir yaitu faktor transport. Sebelum kita masuk ke perusahaan, mari kita telah dulu apa itu produksi. Produksi adalah proses menghasilkan sesuatu, baik berbentuk barang ataupun jasa, dalam suatu periode waktu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Nah, biasanya barang dan jasa yang ada itu dikonsumsi secara langsung. Nah, akan tetapi di dalam produksi akan diolah menjadi produk yang lain. Barang dan jasa ini bisa memiliki berbagai variasi seperti kualitas, ukuran, model, dan lain-lain. Nah, terdapat beberapa proses produksi. Di antaranya yang pertama ada green manufacturing process. Merupakan di mana semakin banyak perusahaan yang menuangkan sumber daya ke dalam pengembangan proses manufaktur yang menghasilkan pengurangan limbah, penggunaan energi, dan juga polusi. Kemudian yang kedua ada penggunaan robot. Jadi sekarang banyak produsen yang telah membebaskan para pekerjanya dari pekerjaan yang mungkin membosankan atau dilakukan secara berulang-ulang. Yang mana akhirnya mereka mengganti dengan robot yang dapat diprogram mampu melakukan berbagai tugas yang sama berkali-kali tanpa memvariasikan gerakannya. Nah, kemudian yang ketiga ada Computer Aided Design and Manufacturing, di mana ini merupakan sebuah proses yang disebut desain berbantuan komputer yang memungkinkan para pekerjanya itu merancang sebuah komponen serta seluruh produk di layar komputer, yang otomatis lebih cepat dan dengan lebih sedikit kesalahan daripada ketika mereka melakukan dengan cara tradisional gitu. Kemudian yang keempat ada flexible manufacturing system, di mana ini merupakan fasilitas produksi yang mana pekerja bisa dengan cepat memodifikasi untuk memproduksi produk yang berbeda. Nah, sistem ini telah ditingkatkan dengan perangkat lunak baru yang kuat yang memungkinkan peralatan mesin diprogram ulang saat sedang berjalan. Nah, di dalam mendirikan sebuah perusahaan, perusahaan itu harus memperhatikan lokasi. Nah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya ada kedekatan dengan pemasok, gudang, operasi layanan. Tersedianya kebutuhan karyawan seperti perumahan, sekolah, transportasi, pendidikan anak, dan pertokoan. Iklim dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan gaya hidup karyawan. Ketersediaan pekerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dan ada beberapa tugas dari seorang manajer produksi, di antaranya yaitu merencanakan proses produksi. Nah, perencanaan proses produksi ini dimulai dengan memilih barang atau jasa apa sih yang akan ditawarkan kepada pelanggan gitu. Kemudian perencanaan produk itu harus bisa memuaskan pelanggan dan diproduksi dengan cara efisien dan semurah mungkin. Kemudian menentukan tata letak fasilitas. Nah, tata letak fasilitas yang efisien itu akan dapat mengurangi penanganan material, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan aliran produk melalui fasilitas. Kemudian selanjutnya ada menerapkan rencana produksi. Nah, di dalam menerapkan rencana produksi ini meliputi memutuskan apakah akan membuat, membeli, atau mungkin menyewa komponen gitu, atau apakah memilih pemasok
Bagaimana cara memilih pemasok dengan bahan terbaik, kemudian bagaimana mengendalikan persediaan agar cukup. Kemudian keputusan ini itu sangat penting dan dalam banyak situasi bisnis gitu. Dan selanjutnya ada quality control, di mana perusahaan akan melakukan kontrol kualitas yang melibatkan pengukuran output terhadap standar kualitas yang ditetapkan. Nah, dengan dilakukannya pemeriksaan untuk menemukan produk yang cacat dan untuk menghindari pengiriman dengan kualitas yang rendah kepada pelanggan. Nah, standar kualitas ini harus ditetapkan cukup tinggi untuk memenuhi harapan pelanggan dan terkadang perusahaan bisa saja menghabiskan hingga setengah anggaran operasional untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Dan seorang manajer produksi akan mengidentifikasi semua proses yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa dan bekerja untuk memaksimalkan efisiensinya. Selamat malam, saya Reno. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi CV Amardian. Distribusi yang dilakukan oleh CV Amardian itu dilakukan secara manual, dalam artian sebagai produsen ketika keripik talas, keripik pisang, serta keripik usus sudah di-pack, nah itu akan didistribusikan melalui kendaraan pickup, kemudian disebar ke toko-toko yang sudah bekerja sama dengan CV Amardian. Dalam sehari CV Amardian itu bisa mengirimkan sekitar 4.000 bungkus keripik yang disebar ke toko oleh-oleh, tempat rekreasi, atau individu-individu yang memesan keripik secara langsung. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu mengenai produksi. Produksi dilakukan di Pasuruan, di rumah keluarga suami pendiri CV Amardian ini sendiri. Nah, lokasinya itu di Pasuruan tadi, dengan karyawan berjumlah sekitar 5 orang. 1 orang bagian mengupas talas yang sudah dipanen. 3 orang itu memotong talas menjadi bagian kecil-kecil. Kemudian 1 orang itu bertugas untuk mencuci talas hingga bersih. Nah, setelah dicuci hingga bersih, barulah talas itu digoreng dan dibumbui. Untuk penggorengan sendiri itu ada sekitar 3 panci, namun yang mengawasi penggorengan itu hanya 1 orang. Barulah setelah selesai digoreng dan dibumbui, barulah di packing. Nah, untuk di packing itu dilakukan di rumah pendiri CV Amardian yang bernama Ibu Arni. Nah, Ibu Arni lokasinya di Sidoarjo, seperti itu. Kemudian untuk pemasaran selama ini dilakukan dari mulut ke mulut selama 2016 sampai tahun sebelum pandemi kemarin. Tapi setelah pandemi itu pemasaran lebih masif dilakukan di media sosial, seperti itu. Seperti Shopee, Tokopedia, tapi dominan Shopee ya. Dan CV Amardian ini juga melayani pemesanan secara individu dalam artian konsumen akhir seperti kita. Kalau ingin membeli, tinggal ada 2 pilihan, tinggal mengklik di Shopee, itu bisa diklik nominalnya berapa bungkus, seperti itu. Yang kedua, kita bisa langsung ke rumah tempat Ibu Arni itu sendiri. Kemudian untuk penjualan
skala besar itu CV Amardian itu menggunakan pihak ketiga sebagai reseller. Nah, untuk pihak ketiga sendiri harganya itu diberi harga khusus karena reseller itu mereka harus membeli terlebih dahulu sebelum bisa menjual. Maka dari itu, untuk misalnya kita yang ingin menjadi reseller, itu kita membeli banyak bungkus keripik terlebih dahulu, kemudian kita bisa menjualnya ke pihak lain, seperti itu. Produksi merupakan proses menghasilkan sesuatu baik berbentuk barang ataupun jasa dalam satu periode waktu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan, yang mana nanti output dari perusahaan tersebut berupa barang atau jasa yang memiliki value added. Untuk memproduksi suatu barang, sangat penting untuk mengamati terlebih dahulu komponen-komponen penunjang dalam melakukan produksi, seperti lokasi, fasilitas, ketersediaan bahan baku, dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh CV Amardian dalam memproduksi makanan berupa cemilan, CV Amardian memilih lokasi yang tidak jauh dari pengambilan bahan baku yakni talas. Hal ini menurut kelompok kami keputusan yang sangat tepat karena dapat membantu proses produksi semakin efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Terima kasih.